Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kisah inspiratifnya akan berguna sekali buat teman-teman. Beliaunya ini adalah seorang entrepreneur juga, masih muda, masih apalagi ya, wah cantik gitu kan, sukses, selalu selalu bergairah di setiap langkahnya gitu kan. Kita kenalan aja biar nggak lama. Selamat malam Mbak Baby. Selamat malam dokter. Panggilannya siapa? Panggilannya memang Baby dok, tapi memang kebanyakan orang tuh ngerasa kayak agak aneh kalau manggilnya Baby ya Iya dok ya. kan baby, bayi gitu Betul. kan. Kadang juga ada yang ngertinya sayang juga bisa kan dok ya. Oh gitu, betul. Hai babe gitu ya. Iya, hi babe Wah. gitu. Kadang-kadang agak suka misleading dok nanti. Kalau nama artinya. lengkapnya? Baby Amelia Andina Putri. Oh, berarti Iya. memang ada babynya dong. Betul. Itu mungkin ada maksud dari orang tua pastinya kan. Sepertinya begitu dok. Biar anaknya selalu Terlihat seperti baby. baby. Jadi disayang terus gitu ya. Bisa jadi dok. Oke, selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Albima 1208 channel ini. Sama-sama dokter. Terima Saya kasih sangat banyak. senang sekali. Saya juga senang banget nih bisa Saya panggilnya main-main Mbak di Baby sini. aja ya. Iya, boleh. Jadi kalau saya sudah baca nih profil-profil singkat dari seorang Baby Amelia gitu Ya. kan. Yang pertama yang paling saya suka lihat di IG-nya adalah pernah di Idol. Sesi berapa? Saya kemarin idol di yang tahun 2019. 2019. Session ke-20 kalau nggak salah itu dokter. Itu saya agak sangkatan lupa. dengan siapa? Saya dengan Tiara, Ziva, Liodra itu bareng-bareng sama teman-teman. Oh, itu. Liodra. Iya, Oh. gitu dok. Itu memang berangkat dari Surabaya. Yes. Perwakilan Surabaya. Betul. Dan beberapa teman-teman yang lain juga ada yang dari Surabaya dokter. Pertama di mana anunya? Audisinya? Di Surabaya betul. Oh, di Surabaya. Iya. Golden Ticket dari Surabaya. Di Surabaya, yes, kemudian masuk Golden Ticket terus ke Jakarta. Ke Jakarta. Betul, begitu dokter. Wow, keren nih. Saya sekarang kedatangan tamu idol. Aduh, Keren kan? Albima 1208 channel kedatangan seorang idol. Dari perwakilan itu Surabaya. rezeki dok, kemarin bisa lolos ya alhamdulillah. Loh ya keren dong. Yang daftar berapa dong? Iya. Berapa? Banyak waktu banget itu? dok, 10.000, kayaknya 20.000? lebih sih kalau seluruh Indonesia dok. Dan masuk sampai Sampai Bapak, ke 50 besar. 50 besar dari Iya. sekian puluh ribu. Iya dokter. Nah, kalau aku alhamdulillah. daftar, apa yang lucu-lucuan palingan nggak mungkin diterima gitu. Yang kedua, profil Mbak Baby ini sebagai apa ya di Apple Indonesia sebagai apa? Saya sedang mengikuti ada akademinya begitu dokter. Jadi di situ kita belajar sebetulnya untuk membuat aplikasi berbasis iOS. Jadi kita bikinnya mobile apps. Kita belajar di situ dokter. Jadi kita belajar proses pembuatan aplikasi dari awal sampai aplikasi itu selesai. Kemudian kita belajar coding, kita belajar desain juga. Kemudian kita belajar juga bagaimana melakukan research supaya produk yang kita buat ini bisa menjawab problem yang sedang dihadapi sama masyarakat kayak gitu dokter. Loh, berarti awalnya dilombakan begitu? Tidak dokter, aplikasi jadi itu sebetulnya bukan yang dilombakan, jadi itu memang ada sebuah program yang dibuka untuk umum, jadi bisa daftar begitu dok. Dan kalau misalnya memang seorang tech savvy atau tech geek gitu, biasanya mereka sangat tertarik banget untuk masuk ke situ gitu, Terus karena ikut pada waktu saat itu. ya betul dokter, jadi itu masa pembelajarannya selama 10 bulan, saya dimulai dari Februari tahun ini sampai Desember bulan depan dokter. Jadi Loh, ini ini masih masih? dalam masih Di dalam mana proses. tempatnya? Itu di Universitas Ciputra Surabaya, bekerja sama dengan Apple Developers Academy, dan itu ada di beberapa kota di Indonesia dokter. Jadi ada di Surabaya, di Jakarta dan juga di Batam. Oh gitu. Terus kalau minta nanti selesai apa? Outcome-nya apa? Outcome-nya Ditarik ke macam-macam Apple sih atau dokter. gimana gitu? Kalau itu sebetulnya bermacam-macam. Jadi ada yang membuat startup. Oh, Gitu iya. dokter, ada juga yang bekerja di beberapa startup unicorn, macam-macam sih dokter outputnya kalau dari situ. Oh, berarti bebas ya? Bebas, Ada betul. ikatan kerja tapi? Tidak ada Misalnya dokter. yang terbaik akan dirangkut oleh Apple gitu? Enggak, tidak ada sih Nggak dokter. ada? Jadi lebih ke tempat kita untuk belajar aja gitu. Oh. Yes. Jadi bukan nanti setelah lulus bisa buka iBox sendiri gitu kan? Itu mah kalau dokter aja bisa kalau mau buka iBox. Mungkin harus gitu kan, harusnya ada akademinya terus bisa jadi apa ya? Ambasador apa gitu lah, terserah lah mungkin ya. Gitu. Gitu, Oke, yang kedua dokter. itu ya. Yang ketiga saya ngintip lagi dah di IG-nya. Boleh dokter. Apa ini?
Elevated People ID. Oh iya, iya, Apa iya. itu? Elevatepeople.id itu adalah sebuah tempat di mana kita memberikan training atau pelatihan untuk public speaking dan juga communication skill, Dok. Jadi sebetulnya ini usaha Lah, yang berarti Mbak Baby Amelia ini ownernya. saya co-foundernya juga berdua sama. Foundernya. Iya, jadi di Elevate ini memang berangkat dari dulu tuh saya suka banget sama komunikasi, dokter. Jadi Oke. saya tergabung sama sebuah komunitas public speaking, namanya Toastmasters International. Kemudian kita belajar cukup lama di sana, Oke. tapi itu basisnya komunitas ya, dokter ya. Kemudian kita ngerasa bahwa demand orang-orang untuk belajar public speaking sekarang ini semakin naik. Kalau dulu orang ngerasa kayak ngapain sih ngomong di depan gitu kan, ngapain sih latihan ngomong, kan Iya. ngomong juga udah bisa gitu. Tapi ketika dihadapkan sama situasi kita harus berbicara di depan, itu kan sesuatu yang berbeda, dokter. Bukan kayak kita ngobrol. Nah, demand terhadap belajar public speaking dan komunikasi itu semakin meningkat gitu. Dan juga akhirnya saya sama teman saya namanya Kenny, Kak Kenny itu kita berdua akhirnya memutuskan untuk membuat Elevate People Indonesia ini untuk memberikan pelatihan di bidang Ini komunikasi cewek juga dan temannya? public speaking. Iya, betul, Jadi dokter. latar belakangnya dari ngobrol pertama. Jadi dari apa- sama-sama satu community gitu, dokter. Oh, jadi Iya. tercetus pikiran seperti itu. Betul. Dan Saingan sama alhamdulillah- tadi yang saya bilang dengan John Robert Power gitu. Iya kan? Bisa dibilang begitu, dokter. Salah satu programnya mereka juga ada Iya yang kan? mengarah Ada ke itu situ, kan. betul. Punya saingan dong. Bagus Iya, itu. Berarti kan dokter. ada saingan. Jadi nggak sombong gitu nanti mereka kan gitu. Nah, ini di Elevated people.id bisa Iya. ada nih kayak gitu kan. Bisa Iya, jadi jujukan betul. orang-orang untuk belajar juga kan. Betul, masih baru banget sih, dokter. Berapa Masih bulan? Kemarin sebetulnya kita sudah mulai dari sebetulnya tahun kemarin kita mulainya secara konvensional dan offline gitu ya, dokter. Kita melakukan in-house training di beberapa perusahaan di Surabaya, tapi karena pandemi mau nggak mau kita harus mulai harus mengubah semuanya menjadi online, dokter. Online, Jadi daring. kita mulai bikin website, terus juga kita mulai aktif di social media. Terus juga kita aktif banget setiap hari pasti upload konten di Instagramnya Elevate untuk tips dan trik tentang public speaking dan juga komunikasi. Oke. Lalu terus Seperti tenaga itu, pengajarnya dokter. dari mana itu? So far untuk sekarang masih saya dan juga Kak Kenny sama ada beberapa teman-teman yang lain, dokter. Jadi masih tim yang sangat kecil sekali, masih berapa 5 orang. 5 orang. Tapi untuk core-nya, co-foundernya saya dan Kak Kenny pun juga masih betul-betul terjun untuk mengajar langsung gitu, dokter. Iya. Keren. Umur berapa sekarang? 26 Saya tahun? 27, dokter. 27 tahun? Iya. Tapi sudah bisa memberikan ya setidaknya seperti pelajaran seperti ini kan ke teman-teman public speaking seperti tadi. Alhamdulillahnya. Iya, betul, dokter. Itu sih Saya kalau aja saya nggak bilang, bisa. itu sih mungkin kalau saya bilang mungkin karena saya sadarnya lebih dulu ketimbang teman-teman yang lain sih, dokter. Jadi kayak Kalau saya karena sibuk banyak kerja aja Iya, gitu. Jadi dokter nggak kan terpikir sibuk. seperti ini gitu ya. Keren. Betul. Wah ini. seperti itu, dokter. Nanti kalau saya pengen belajar di sini aja ya. Boleh, Boleh ya? dokter, boleh. Oh, iya. Berarti harus daftarnya per orang atau per kelompok? Biasanya sih kita ada yang per orang, ada yang per kelompok. Oh, bisa sih, ya per dokter. orang? Iya, betul. Oh, biar tahu jelas nih kalau per orang berapa biayanya? Kalau per orang sebetulnya itu kalau kita bikinnya per batch gitu sih, dokter. Jadi kayak per 4 kali pertemuan itu di antara 600 sampai 1 juta rupiah tergantung sama kebutuhannya sebenarnya, dokter. 4 kali pertemuan dalam berapa bulan itu? Biasanya kita seminggu sekali, Oh, jadi seminggu sekali. 1 bulan udah selesai gitu, dokter. Itu sudah bisa ngapain 1 bulan selesai itu? Jadi Cukup. kalau misalnya kita memang private, itu kan kita punya lebih banyak waktu untuk praktek, dokter. Cuman kalau dibilang udah bisa ngapain, pastinya kita akan memberikan basic public speaking. Jadi mulai dari crafting speeches, presentations, terus juga gimana caranya mereka berbicara di depan. Tapi kembali lagi sebenarnya, dokter, public speaking ini kalau dibilang kayak physical exercise ya. Kalau misalnya cuman sekedar mendengarkan teorinya aja, itu pasti akan susah untuk bisa meningkatkan kemampuannya kalau misalnya dia nggak praktek. Berarti gitu, lebih dokter. banyak praktisnya ya? Betul, jadi Kemana? harus lebih banyak praktisnya. Kalau misalnya di tempat kami, memang praktisnya adalah berbicara di depan kita sebagai mentor, dokter. Dan nanti misalnya, kalau misalnya kelompok itu memang nanti ada satu sesi di mana di pertemuan keempat, Harus keluar. mereka akan memberikan presentasi atau pidato singkat. Nanti ada audiens yang benar-benar mereka nggak kenal, dokter. Jadi mereka harus berbicara di depan orang-orang yang tidak mereka kenal sama sekali. Karena kan feel-nya akan beda kan, dokter. Itu kan yang penting. Betul. Karena kalau nggak berani, walaupun dia punya ilmu nggak akan bisa kan? Betul, itu Saya dia, kira dokter. gitu sih, karena butuh keberanian untuk Yes. jadi public speaking seperti Iya, itu. jadi tantangan selama daring ini juga bagi kami sebuah tantangan sih, dokter. Oh, Karena kan jelas.
public speaking itu kita harusnya tatap muka gitu kan. Itu Harus di sebuah benar-benar lini, ketemu. semua lini Iya. itu jadi masalah daring Betul. ini, online. Aduh, belajar online itu. Iya. Jadi laptop nyala, Iya. kita mah kemana nggak tahu gitu kan. Iya benar. Itu- Yang penting namanya kelihatan ya dokter. Iya, absen Terus, gitu ya. Iya. Yang penting nanti sertifikat muncul gitu. Selesai gitu kan. Ya itulah tantangan di zaman sekarang ya dokter. Oke. Apalagi nih, tadi kan sudah @elevate people Iya. of ID, terus ada punya @kopijiku. Ini dia dokter. Aduh ini yang ada Seger di banget hadapan loh, kita dokter. ini. Wih, udah nih kayak gini nih. Aduh. Sampai sudah punya kafe, umur 27 tahun. Iya dokter, bareng-bareng sama beberapa Saya umur teman berapa yang ini? lain dokter. Belum punya kafe kayaknya. Tapi dokter punya yang Luar lain. biasa. Keren. Ini semua berkat doa seorang Pastinya. Mama apa ibu? Orang ibu tua, ini? mama. Mama ya. Iya, Waduh. suportif banget dokter. Saya senang Keren. punya orang tua yang sangat open minded dan suportif banget itu Yes. dokter. Karena Tapi tentu dalam batasan koridor yang jelas. yes, betul ya kan? dokter. Maksudnya kita juga sebagai anak kan kalau di zaman sekarang tuh kayak banyak banget pekerjaan yang zaman dulu belum ada kan dokter. Iya. Ya kan, sekarang banyak banget yang jadi freelance. Saya Betul. juga bisa terbilang freelance juga kan Betul, dokter. betul, ya. Kalau misalnya dibilang zaman dulu nggak ada tuh yang namanya freelance kan dokter. Pasti kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain dikiranya pengangguran kayak gitu kan. Tapi orang tua saya sangat-sangat open minded ketika saya jelasin nih sekarang kondisinya seperti ini, freelance itu kegiatannya seperti ini. Orang tua saya benar-benar bisa mengerti dan orang tua saya juga ngelihat saya melakukan apa yang saya suka gitu. Lebih sih, dulu dokter. mana? Punya kafe ini dengan yang program public speaking tadi. Yang Elevate dulu dokter. Itu dulu. Jadi Elevate itu tahun 2019. Ya, kenapa masih buka warung kopi? Warung kopi modern ini kan. Lah, kenapa masih terlintas itu? Jadi gini dokter, waktu itu memang kan saya freelance sih, dokter. Freelance nih kalau saya bilang saya punya banyak waktu untuk explore banyak hal baru gitu ya dokter ya. Dulu saya pernah nih dokter kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Saya dulu kerja di sebuah perusahaan emas, manufaktur perhiasan emas selama 4 tahun. Kemudian saya kerja di sebuah startup company juga di Surabaya selama 1 tahun gitu dokter. Dan kenapa akhirnya memberanikan diri untuk menjadi seorang freelance? Karena saya ngelihat bahwa banyak banget hal yang bisa saya explore yang yang belum saya banyak tahu gitu dok. Kebetulan saya ini kalau bisa dibilang banyak maunya juga sih, cuman saya suka belajar hal-hal yang baru gitu. Yang positif pastinya ya. Betul Oke. dokter. Jadi ketika ada sahabat saya waktu SMA, dia bilang kalau misalnya gimana kalau kita coba buka coffee shop nih di Surabaya gitu, berempat nih dokter kita. Ada saya, Dwight, Jack sama Rama. Jadi kita berempat, saya cewek sendiri. Yang buka kafe ini. Betul. Oh, yang berarti berempat Jiku ya? ini. Iya, Bukan berempat, sendirian dokter. berarti ya? Betul. Keren. Berempat itu bareng-bareng. Kenapa pilih coffee shop? Karena kalau dokter tahu anak muda zaman Zaman sekarang kan sekarang, sukanya nongkrong. bener ya Betul. dokter. Cangkruk kata orang Surabaya. Nah Ya kan? bener. Cangkruk adalah budayanya orang Surabaya kan dokter ya. Yes. Jadi kita ngelihat memang demand-nya masih banyak nih dokter. Market size-nya gede banget nih ya kan. Betul. Jadi kita juga nggak mau buat coffee shop yang biasa aja. Karena saya juga background-nya banyak di komunitas ya dokter. Jadi saya ngerasa bahwa coffee shop yang kita buka ini sebisa mungkin harus bisa memberikan wadah teman-teman community untuk bisa networking, untuk bisa ketemu teman-teman baru. Sebisa mungkin kita support kegiatan-kegiatannya mereka juga gitu. Karena saya dulu waktu di komunitas sering merasa bahwa kita cukup sulit untuk mencari tempat-tempat yang bisa mensupport kegiatan kita gitu dokter. Paling mentok-mentoknya di coworking space. Berarti gitu, ini gitu tidak kan. sekedar kafe. Betul dokter. Kita sangat mengedepankan sekali yang namanya kolaborasi dan juga kita sangat open untuk kolaborasi sama komunitas-komunitas seperti itu dokter. Jadi kita pengen tempat ini jadi tempat nongkrong yang asik dan juga bisa ketemu network yang baru gitu dokter. Bukan orang cuma nongkrong diem-dieman sendiri-sendiri sama grupnya. Main game di kafe gitu, Betul. selesai pulang gitu. Iya, tapi kita pengen ada orang, saya datang sama dokter misalnya gitu ya. Kita datang nanti ketemu di sana ada teman-teman saya lagi, saya pasti akan kenalkan gitu. Karena kita pengen memperluas network yang ada gitu sih dokter. Betul. Kalau saya ingat teman kita yang sudah podcast kemarin, Mas Oke. Edgar. Nah, ini dia. Ada yang bilang, di sini. ada yang bilang kan, teman adalah investasi. Betul, Betul saya ya? setuju banget sama Edgar dokter. Itu menusuk ke hati saya juga itu. Kenapa dokter kok menusuk? Iya, karena kan saya dengan podcast ini banyak begitu menerima seperti kisah-kisah inspiratif, termasuk dari Mas Edgar tempo hari. Iya, iya. Jadi saya semakin banyak terbuka wawasan. Saya nggak terpaku hanya di rumah sakit, di kamar bedah, Iya. dengan pegang pisau bedah, lihat darah, Iya. just gitu aja. Jadi selama ini kisah inspiratif yang saya dapatkan banyak banget gitu, termasuk dari Mbak Baby Amelia ini. Iya, iya, iya.
iya. Duluan mana? Buka coffee-nya dengan Mas Edgar. Yang mana nih dok? Yang cerita kopi ya? Iya. Duluan saya dokter. Gitu. Iya. Berarti yang niru yang mana? Niru dalam hal positif, Betul, bagus. betul. Loh, kalau saya mau, saya juga bisa niru dibuka kafe Iya, gitu kan. iya, benar, dokter. Tapi nggak tahu Betul. kapan. Keren, mantap. Jadi Seperti boleh dong itu. kapan-kapan saya mampir ya ke Kopi Boleh Jiku banget, ya. dokter, boleh di banget. Kendang Sari ya. Iya, di Raya Kendang Sari nomor teman-teman 64 nanti. Surabaya. Ini kopinya pasti enak lah. Ini saya tadi dapat sponsor sedikit lah. Iya. Enggak ya? Beli ya? Bisa diatur dokter. Bisa diatur. Iya. Anggap aja sponsor. Oh iya, iya. Soalnya sudah tampil di sini ya. Iya. Jadi, maaf Bu, sponsor. Oke, keren. Oke, Iya. kita hanya sampai situ ya. Ada Iya, lagi nggak dokter. yang belum saya sebutkan? Sudah sih dokter. Udah semuanya itu ya? Iya, kegiatan-kegiatan lain ya masih berhubungan ada dengan lagi, satu dunia lagi dong. suara-suara begitu sih dokter. Itu yang belum saya singgung tadi. Satu lagi saya hampir Iya. saya lupa. Iya, iya. Cover lagu sama seorang Iya, VO. Gitaris? Gitaris juga. pegang melodi. Iya, tapi udah jarang banget sih dokter. Oh gitu. Udah nggak bisa main gitar ya aku Oh, ya. serius? Iya dokter. Nggak mungkin banget. Masa biasa pegang melodi terus jadi lupa gitu Bandnya kan? banyak Geno. Itu Karena dong? Banyak bandnya. Wow. enggak dokter, itu dulu. Jadi Itu memang kursus gitar dulu. dari papa dokter. Papa dulu memang pemain musik juga, mama juga musisi darah juga. musiknya. Loh, Iya, kalau mama apa? Penyanyi? Mama nyanyi, ya. Papa? Papa main gitar. Oh gitu. Iya. Jadi belajar sama papa Jadi dulu saya gitarnya. papa plus mama gitu dokter. Jadi Suara suka juga. nyanyi sama suka main gitar juga. Ini gitu. talenta, multi talenta banget, ini keren banget. Multitasking ya dokter. Multitasking. Oke, siap. Sudah sering cover lagu ya berarti? Cover lagu dulu sih dokter sering banget, nggak sering banget juga ya, tapi beberapa Di kali YouTube? di YouTube iya, di Instagram sih Instagram dokter, juga? tapi yang lebih aktif kayaknya. Cuman kalau sekarang masih belum terlalu karena ya sebagai hobi aja. Ya, Kalau misalnya ada teman, jadi benar-benar dari dulu tuh cuman hobi sih dokter. Jadi kayak kalau misalnya ada penghasilan dari situ itu adalah bonus buat Bonusnya. saya. Heeh. Kenapa nggak Jadi dikembangkan jadi seorang singer gitu? jujur saya Nggak tuh mau jadi penyanyi? Saya tuh nggak pernah ada di bayangan saya tuh saya ngelihat diri saya sendiri di panggung besar nyanyi punya album gitu. Nggak pernah ya dokter, nggak tahu kenapa. Tapi kayak saya ngerasa music is a part of my life, tapi itu bukan sebagai sebuah sesuatu yang mau saya capai gitu. Jadi saya melakukannya sebagai hobi itu udah seneng banget dokter. Tapi buktinya ikut idol. Itu Berarti ada adalah bayangan siapa tahu saya jadi penyanyi gitu kan? aduh, Iya, gimana? iya nggak? Lu iya dong. Iya, iya. Nggak ada teman-teman yang ikut idol semua itu nggak ada punya cita-cita saya ingin ikut idol, tapi saya nggak pengen jadi penyanyi. Nggak mungkin juga. Oke. Gimana ceritanya? Tapi funny story-nya adalah saya ikut idol itu lebih ke kayak karena saya ikut idol di usia yang memang sudah mepet banget sama usia maksimalnya Saat umur idol 26 tahun ya? Saat umur 26 tahun dokter. Oke. Jadi itu kayak usia paling mentok kalau misalnya mau ikut Indonesian Idol, lebih ke kayak saya tidak aim for anything, saya nggak berharap untuk jadi juara atau apapun, saya lebih ke balik lagi saya sebenarnya pengen tahu kemampuan saya ini sampai sejauh mana Oke. sama teman-teman yang lain. Kedua, supaya saya nggak penasaran aja dokter kalau misalnya nggak ikut. Yang ketiga, saya seneng banget punya teman-teman dari seluruh Indonesia. Oke. Itu yang jadi sebetulnya waktu ikut idol kemarin saya tidak berharap apapun. Jadi saya ngejalannya juga ya udah Ikut enjoy aja. Diterima iya nggak diterima iya gitu, ya. sih dokter, iya benar. Yakin? Iya, serius. Gitu ya? Iya. Waktu audisi apa lagu yang dibawain waktu? Lagu waktu audisi adalah lagunya Michael Jackson yang Apa judulnya? judulnya Man in the Mirror. Itu yang bisa dapat golden ticket waktu itu. Betul. Sedikit dong, sedikit. Boleh nggak ya? Boleh dong tuh, sponsornya bilang boleh. Tepungnya mana? Boleh dong. Oke, Gimana sih oke. lagu audisinya saat itu? Sedikit Oke. aja. Apa? Nggak ada gitarnya. Oh iya, nggak ada gitarnya gitu. Pakai angklung. Boleh Oh dokter. gitu ya. Dikit Udah ya. lama nggak nyanyi lagi dokter. Mau apa? Oke, Kita pengen tahu saat audisi. Siap. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. And I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Hai. Keren, mantap banget. Loh, ini harusnya masuk spekta. Waduh. Iya nggak? Bener dong. Tuh kan,
Harusnya sudah sampai spekta ini. Banyak yang lebih bagus dokter. Keren banget. Soalnya di ruangan ini cuma saya yang nyanyi. Sampai merinding loh. Sampai merinding. Dingin kayaknya dokter. Keren banget. Wow, harus. Itu waktu itu jurinya siapa aja waktu itu? 5 Waktu orang itu itu? ada, iya 5 Siapa? orang. Ada Ari Lasso, Ari Lasso, Anang, Maya, BCL, sama Judika. Judika. Iya. Wah, Ada tuh, 5. The Judges nggak salah, gitu kan? Enggak apa. Harusnya masuk spekta ini, keren, mantap Tapi masuk banget. 50 udah alhamdulillah banget dokter. Ya. Nggak expect sampai sejauh itu sih sebetulnya. Keren, Iya. luar biasa. Semuanya ini kan kalau tidak ada kemauan yang besar memang tidak akan bisa gitu kan. Iya betul. Dan juga dukungan dari keluarga sih dokter. Itu yang Iya. paling penting. Karena ketika kita punya kemauan tapi nggak didukung, pasti ada yang ganjel rasanya gitu. Betul. Anak tertua? Cuman 1 dokter. Oh, tunggal. Iya. Papa masih di rumah? Iya di rumah. Oh, wow, tunggal. Mama ini pasti anak kesayangan ya, Ma. Gitu. Anak tunggal ternyata. Cuman 1. Kalau tunggale ada. Kalau tunggal. Loh, ini nanti kalau menikah nggak boleh lepas berarti, Ma. Iya kan? Harus tetap tinggal di rumah. Gimana ya? Nggak boleh dibawa sama suaminya gitu kan. Iya dong. Siapa nanti yang merawat mama sama papa kan gitu. Pastinya masih di rumah, nggak boleh dibawa pulang gitu ya. Keren, mantap. Aduh, Iya. luar biasa. Alhamdulillah, dokter. Harusnya sudah masuk spekta kalau suara kayak gini nih. Iya, ini salah tuh pasti jurinya kali. Salah penilaian itu. Enggak, kayaknya sih. ketuaan kayak gitu dokter. Banyak Oh, yang lebih gitu ya? muda gitu. Berarti ada yang kan gitu kan. Saya harap ini kontestan jangan sampai masuk biar bisa saya rangkut untuk rekaman gitu kan. Ada juga yang begitu kan. Biasanya ada yang kayak gitu juga sih dokter. Ada kan kayak gitu. Iya, Jadi betul. dipesenin, ntar kamu kalau nggak lolos rekaman ya sama saya gitu kan. Iya betul dokter. Ada juga kan begitu. Pasti ada. Mantap. Terus sebenarnya cita-citanya Baby Amelia itu apa sih? Nah, itu Begitu ya. banyak bisnis, begitu banyak hobi yang dijalanin, tapi saya belum menangkap nih. Cita-citanya itu Mau jadi ke arah apa mana sebenarnya? ya gitu. Apa kira-kira Oke. cita-citanya? Kalau cita-citanya sih super simple ya dokter ya. Karena saya juga anak tunggal, ya saya pengen bikin orang tua saya bangga gitu sama saya yang cuman 1 nih, Yes. nggak ada lagi gitu kan. Jadi jangan sampai mengecewakan gitu. Betul. Tapi kalau dibilang cita-cita dan saya sekarang ini passionate-nya kemana? Kalau saya ngelihat dari semua pattern yang saya kerjakan itu sebetulnya berhubungan satu dengan yang lain dokter. Kalau saya di Elevate memang kayak suka komunikasi gitu ya dokter ya. Dan ketika di Jiku pun saya juga sebagai marketing officer. Jadi lebih ke yang handling sesuatu yang bersifat marketing, Oke. bersifat komunikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi saya juga handle social media seperti itu, dan juga kegiatan-kegiatan saya yang lain juga masih berhubungan dengan kaitannya dengan komunikasi gitu dokter. Jadi kalau cita-citanya sih saya pengen untuk elevate sendiri nih, dokter, karena saya emang passionate banget di dunia komunikasi apapun bentuknya, dalam bentuk voice over, dalam bentuk dalam dunia broadcasting. Yeah. Itu saya juga suka. Jadi kalau dibilang cita-citanya adalah bisa mempunyai lembaga yang bisa mengajarkan tentang communication and public speaking. Tapi di samping itu juga saya masih bisa melakukan hal-hal yang saya suka Hobi. gitu dokter. Iya, hobi-hobi saya gitu. Jadi memang fokusnya adalah di bidang komunikasi gitu sih dokter. Iya, iya, iya. Karena saya ngerasa memang kalau dilihat semuanya memiliki kesamaan dan benang merah gitu dokter. Gitu sih. Jadi nggak ada ya cita-cita jadi dokter, jadi pilot, nggak ada ya? Ya, Semua cita-citanya. jadi semoga bisa lancar aja nih dokter usaha yang sedang dirintis sekarang ini gitu. Ya, Karena keren, saya juga keren. suka sharing, suka mengajar. Dulu saya juga pernah jadi tenaga pengajar relawan gitu selama 4 tahun, karena saya suka berbagi aja gitu, apa yang meskipun juga belum yang expert banget, tapi saya suka cerita, sharing bareng sama orang gitu sih dokter. Jadi memang dunianya senang di situ passionnya ya. Iya, betul. Sering komunikasi. Iya. Akhirnya dari komunikasi dapat teman, dari Betul. teman bisa dapat investasi katanya Mas Fajar kan gitu. Iya kan? Iya dokter, benar. Jadi dari SMA pun juga saya udah mulai dekat dengan dunia broadcasting. Jadi kayak dulu sering diminta jadi co-host di radio, Iya, terus oke. juga bantu adlibs, MC? bantu. Sekarang juga MC. MC apa? Wedding. Biasanya event-event untuk kayak expo, seminars gitu sih dokter, lebih ke arah situ. Keren. Jadi dunia Aku harus komunikasi ngomong apa lagi nih? adalah Semuanya ya itu. semuanya keren soal ceritanya gitu kan. Oke, saya kira terima kasih ya. Sama-sama Cerita dokter, singkatnya, saya senang banget. kisah-kisah inspiratifnya. Iya, semoga Semoga semua apa yang diciptakan termasuk
akan memberikan suatu lembaga public speaking Amin. atau komunikasi gitu Iya. bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Tentunya atas doa juga dari orang tua, jangan Iya, lupa. betul. Semoga nantinya kita bisa bertemu di podcast berikutnya Dengan dengan tema Kayaknya ini. podcast berikutnya saya yang ngobrol sama dokter. Gitu ya? Gimana kalau dibalik? Karena Betul. iya kan? Bisa juga Masa sih. dokter terus yang ngewawancarain orang? Betul sih. Iya kan? Eh, Iya kan? saya pernah. Gimana kalau sekarang aja? Oh belum. Jangan. Durasinya nanti kapan aja? Naluri MC-nya keluar. Iya gitu Jangan. dokter. Oh Nanti jangan. kalau dilanjutkan kontennya nggak jadi banyak. Oh gitu. Gitu kan? Kalau gitu kita ganti baju dulu Iya, dokter terus betul. tukar tempat. Betul, Oh, iya. betul. Saya nanti pakai itu dokter. Bisa. Saya masih punya banyak cap. Oh iya benar. Maka nanti podcast berikutnya di Kopi Jiku, Dok. Oh, boleh. Mantap. Kalau dokter nggak sibuk ya. Loh, untuk podcast diusahakan bisa Oh, lah. mantap. Operasinya dipercepat. Jangan dokter saya jadi Oke. takut. Nanti kenapa cepet-cepet ini soalnya mau podcast di Jiku. Iya. Kan jadi nggak enak. Operasi dokter. tunda semua. Saya mau podcast di Kopi Jiku gitu kan. Oke, terima kasih. Seru banget dokter. Terima kasih banyak kesempatannya. Keren, ya. Senang banget bisa main-main ke sini. Seorang baby Amelia ternyata orangnya asik. Wah iya dong. Oh. Dokter juga asik banget. Sebentar. Iya. Saya nanti lupa. Saya follow dulu. Oh iya. Saya Belum saya follow. Follow back dulu. Saya sudah ngintip follow back. IG-nya tapi saya belum follow Oh, iya, iya. gitu kan. Saya juga standby nih dokter. Udah Satu. saya follow. Oh sudah, oke siap. Saya follow. Iya iya oke. Tuh kan, followers aja udah 4.000. Hampir sama dengan saya. Beda nolnya. Siap. Ya, semoga Saya follow Ah, back. jadi semoga di follow back gitu kan. Udah Loh, iya. dong. Kalau sama bintang kan gitu, semoga di follow back gitu kan. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Atas kedatangan di podcast Sama-sama, saya ini. seneng banget. Ada souvenir sedikit dari Albima 1208. Mas, mana? Ukurannya, Jadi enak. size-nya apa? Saya ya bisa. SM. Papa saya penjahit dokter, jadi kalau kegedean bisa dipermak. Dikecilin. Iya dong. M ya? Iya boleh. Iya M apa boleh. L? M apa L? S dokter. Serius. M lah, ini kecil kok. Iya iya boleh. Nanti bisa ditunjukkan ke kamera, bisa dibuka dulu. Bisa dibuka dulu. Waduh. Wih, mantap nih. Nanti bisa ditunjukin ke kamera ini. Oke. Ini saya ngasih kaos. Harusnya saya Pada tadi artis pakai idol ini. dokter. Kenapa? Harusnya tadi pakai ini. Oh, kapan-kapan. Oh iya. Nanti di Kopi Kan nanti Jiku. ada Oh iya, nanti pas saya tema yang dibalik, lain. Saya yang ngawancara. Boleh. Saya nanti pakai kaos ini. Nah, Albima 1208 channel. Albima 1208 Ya, channel. yang ada belakang di situ. Yes. Di balik juga. Jangan lupa di follow Nah, dan juga di subscribe. like, subscribe, dan komen, yes, ya dan kan? komen ada di sini di Albima YouTube 1208 channel. Albima 1208 channel dan juga di Instagramnya @yayak_alif dan juga Facebooknya Alif ADH. Iya, itu bisa beda-beda namanya. Iya, Akunnya nggak apa-apa, beda-beda. dokter. Biar nggak sama memang. Terima kasih banyak. Nanti tunggu waktu saya pakai kaos ini saya yang akan wawancara dokternya. Aduh, seneng banget saya jadi. Aduh, ini menutupi grogi nih. Saya bicara sama artis soalnya kan. Enggak lah dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Salam sehat dari Albima 1208 channel. Sehat selalu.